Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Nah, saya ngobrol sama dia ini mungkin tahun-tahun 2019-an, waktu dia baru keluar dari penjara dulu ya, si Donald ini. Nah, sekarang dia sebenarnya hanya mengutip perkataan seseorang begitu. Itu muslim juga. Seorang muslim yang percaya bahwa sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu hanyalah sosok fiksi saja, sosok khayalan, sesuai keinginan atau kebutuhan para pengarang hadis begitu. Sebenarnya sosok fiktif Muhammad itu sudah, dalam tanda kutip ya, sosok fiktif Muhammad itu sudah digambarkan oleh orang Islam sendiri. Ya. Kemufakatan para ulama itu mereka sudah menggambarkan sosok fiktif Muhammad itu. Nah, tapi ya memang karena senjatanya adalah memenjarakan orang, ya kayak beginilah. Ayo silakan. Kita kasih kesempatan ya kepada yang muslim-muslim. Mari Anda naik ke sini, kita diskusi dengan baik ya. Silakan bawa argumen Anda, bawa argumen terbaik Anda. Kita berdiskusi dengan baik. Oke, sebelum kita mulai teman-teman diskusi kita, sekali lagi ya teman-teman ya. Ini ada tanda love ini 6.7K. Nah, teman-teman bisa tap layar di sini, dan juga jangan lupa share. Ini ada tombol share. Bagikan kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu mendengarkan siaran ini, seperti itu. Ya, terutama kepada ustadz-ustadz ya, kepada pihak-pihak inilah yang melaporkan Frans Donald ya. Ya, silakan. Yuk, silakan naik, kita diskusi. Ini belum sudah ada 5.800 orang ya di TikTok yang sudah merapat. Untuk teman-teman di YouTube, halo teman-teman yang di YouTube, apa kabar? Ya, yang di YouTube Edis TV. Saya baru lihat dulu ya. Kita baru mulai siaran. Sudah berapa orang di YouTube Edis TV? Sebentar ya. Edis TV ya, tanpa embel-embel. Oh, Edis TV sebentar. Baru 892 orang. Ya, kita baru memulai 6 menit acara kita. Yuk, silakan ya, silakan. Kita kasih naik, ada Bustomi Ahmad. Oke, Bustomi Ahmad. Aduh, perangkatnya nggak beres. Makasih Abang Med, makasih. Bustomi Ahmad. Oh, Abang Med ngasihnya Bustomi ternyata. Aduh. Iya teman-teman, pastikan kalau teman-teman mau naik ke sini, pastikan sinyal teman-teman tuh kuat ya, atau perangkat teman-teman itu memadai. Supaya apa? Supaya ketika Anda naik ke sini tidak menimbulkan kebisingan. Bang Med, terima kasih. Teman-teman yang mau memberikan gift, pastikan teman-teman itu tidak salah pencet layar, karena kejadian-kejadian seperti itu udah berulang kali ya. Anda ingin memberi gift ke kanan, tetapi yang Anda beri ke kiri. Anda, misalnya saya lagi debat sama si Nandar Kunyuk, nah Anda ingin memberikan ke saya, tapi memberi ke Nandar, atau Anda ingin memberikan ke Nandar malah lari ke saya. Jadi pas, menekannya itu pas ya, supaya tidak salah gitu. Oke. Kita kasih ada Pak Dar, atau dari kontak Anda aja, dari kontak Anda. Ya, selamat malam dari kontak Anda. Halo, dari kontak Anda. Halo. Oke, macet-macet ya, saya turunkan dulu. Kita kasih naik, ada Pak Dar. Oke, Pak Dar. Ya, selamat malam Pak Dar. Ini sinyal siapa nih? Oke, saya masuk. Iya Pak Dar, selamat malam. Selamat malam. Ya Pak Dar, apakah Anda seorang muslim?
Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Pak Dar, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Saya undang ya. Ya. Sudah saya kirimkan Oke. undangan untuk menyalakan Iya. kamera. Silakan Anda terima. Iya, iya. Halo Pak Dar. Gimana ya? Halo, sebentar. Susah sinyalnya. Oke, baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Teman-teman, kalau Anda lihat layar Anda ketika Anda naik ke sini, itu pasti sudah ada tulisan di layar Anda. Tulisannya itu Edis TV mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Terima. Tinggal terima aja itu tulisannya, terima atau tolak gitu. Kalau terima, Anda pencet terima, pasti layar Anda sudah terbuka ya. Jangan terlalu banyak bohong gitu. Gini teman-teman ya, host ini ya itu mengerti yang terjadi di layar Anda, apa yang Anda buka, itu host itu tahu. Begitu. Anda sedang apa, Anda pegang layar apa, host itu bisa melihat dari sini. Makanya kalau Anda belum pernah jadi host, jangan coba-coba ngerjain host. Karena host di sini mampu melihat apakah Anda bisa menyalakan kamera, apakah Anda tidak bisa menyalakan kamera. Semua bisa saya pantau dari host di sini ya, teman-teman ya. Aduh, nekat yang nyata. Oke, kita undang kembali. Ada number Ilham. Oke, kita kasih naik ada number Ilham sebentar. Sebentar, ini ada LC Hotang. Oke, kita kasih naik LC Hotang coba. LC Hotang. Ya, selamat malam LC Hotang. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? 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 Oke, baik. Kalau ada marganya, saya sudah trauma menaikkan ya, karena sering ada naik ke sini tapi nggak ngomong apa-apa. Oke, jadi saya kasih naik saja yang udah jelas-jelas Muslim ya. Kita kasih naik ada number Ilham, coba number Ilham. Ya, selamat malam Ilham. Halo Ilham. Saudara Ilham, jangan grogi bang, jangan grogi. Nah kan, kabur lagi. Jadi memang teman-teman ya, ini adalah sebuah fakta yang memang tidak bisa dibantah. Begitu. Kenapa? Karena ketika umat Islam itu dikritik, atau ketika ada seseorang yang memiliki pandangan terhadap umat Islam itu akan kebakaran jenggot, panik dan ketakutan, dan mereka akan melaporkan Anda ke polisi. Kenapa begitu? Karena kalau tidak segera dilaporkan polisi, nanti umat habis, nggak ada lagi yang datang ke pengajian. Iya makanya nih, Islam Islam itu cuman mampu memenjarakan orang yang mengkritik agama Islam, tapi Islam tidak mampu menjawab kritikan itu. Loh, itu sudah terjadi dari sejak zaman Muhammad. Sejak zaman Muhammad, di zaman Muhammad ada seseorang yang bernama, ini Muslim yang menamai ya. Kalau nama aslinya itu bukan seperti itu. Muslim yang menamainya sebagai Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab itu adalah title yang diberikan oleh umat Muslim. Nah, di dalam Al-Qur'an ada sebuah tantangan. Ya. Kalau seandainya kamu bisa membuat ayat satu surah saja yang semisal Al-Qur'an ini, niscaya Al-Qur'an ini bukan dari Allah. Itu tantangan Al-Qur'an. Ada yang menjawani tantangan itu. Ada. Siapa namanya? Namanya itu adalah Musailamah. Nah, di title ini digelari oleh Muslim sebagai Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab itu maksudnya penipu. Itu gelar dari umat Muslim. Ternyata ketika ada yang menjabani, dibuatlah surat oleh dia. Sama Muhammad dipancu. Nah, itu sifat seperti itu sudah menurun sama orang Islam begitu. Makanya Muhammad nggak bisa membantah ketika Musailamah Al-Kazzab membuat surat semisal Al-Qur'an. Nggak bisa, dia hanya bisa dibunuh sama umat Muslim. Nah, itulah makanya saya bilang lemah teman-teman, lemah. Dalam hal berargumen, umat Muslim itu sangat lemah, tidak berdaya teman-teman. Makanya mereka itu dikit-dikit marah. Gitu. Kalau untuk membantah mereka tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Mereka akan menggunakan perangkat-perangkat untuk membungkam orang,
Mereka akan menggunakan perangkat-perangkat mulai dari hukum, kekerasan, persekusi, ya, itulah yang mereka lakukan. Ya, silakan. Itu sejarah, teman-teman ya. Itu sejarah. Saya tidak mengada-ngada, ya. Silakan teman-teman belajar sendiri tentang ajaran agama Islam seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Bang Reza 22. Ya, selamat malam Bang Reza. Halo Bang Reza, selamat malam. Macet kan? Halo. Iya, apakah Anda Muslim? Saya Kristen, Bang. Kristen. Baik, saya turunkan dulu Bang Reza. Saya mohon maaf, saya turunkan dulu. Kita kasih naik lagi ada Abang Nuai. Oke, Abang Nuai. Ya, selamat malam Abang Nuai. Halo Abang Nuai, apakah Anda seorang Muslim? Bang Nuai, Ya, apakah Anda seorang Muslim? ya Muslim. Oke. Apakah Anda sanggup berdiskusi? Karena orang Muslim itu tidak sanggup berdiskusi, sanggupnya menjarain orang. Maksudnya Halo? menjarahin orang gimana, Bang? Ya, oke, Maksudnya silakan gimana nyalakan menjarahin kamera. orang? Ya, silakan nyalakan kamera. Biar saya jelasin. Kita pakai baju dulu, Bang. Pakai baju dulu. Ya, silakan, nggak apa-apa lah. Kita kasih keringanan dulu. Ya, itu ya teman-teman ya, seperti itu. Bila perlu, yang dari Polres Jembernya langsung naik sini. Ya. Iya, kenalan Ya. dulu ya Bang Nuai ya. Abang ini Muslim ya. Ya, Bang, Muslim, Bang. Muslim. Oke, gini Bang, saya kasih tahu. Abang tahu ini gambar siapa? Kurang tahu kita, Bang. Kurang tahu. Oke, saya beritahu ya Bang ya. Saya beritahu karena banyak orang datang ke sini itu nggak tahu apa-apa. Iya, ini namanya Frans Donald. Oke. Si Frans ini ditangkap oleh polisi dari Polres Jember. Ya, atau Polda Jawa Timur. Karena apa? Karena dia membuat satu konten di mana di dalam kontennya tersebut dia mengutip pernyataan seorang muslim asal Aceh yang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang digambarkan oleh umat Islam di dalam hadis itu merupakan sosok yang fiktif, sosok hayalan pengarang hadis. Nah, akhirnya dia dipenjara. Nah, makanya saya bilang, kenapa umat muslim itu hanya mampu memenjarakan orang, tapi nggak mampu bantah argumennya. Contoh gini Bang, contoh. Nggak juga, Bang. Nggak semua orang kayak gitu, Bang. Nggak semua orang kayak begitu. Contoh, saya kasih contoh. Abang tahu cerita Muzailama Al-Kadzab nggak? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu juga. Ya, satu saja lagu untuk Anda. Satu lagu untuk Anda ini. Mau? Ya, Mau Bang. satu syair untuk Anda? Mau, Bang, mau, Bang. Pantaslah Anda masih menjadi seorang muslim. Iya, jadi alasan Abang kadang-kadang Anda itu juga, Bang. gimana? Abang kadang-kadang komedinya besar. Loh, apakah yang saya katakan itu salah? Coba di mana kesalahannya? Bukankah benar bahwa umat muslim senang memenjarakan orang tapi membantah orang nggak mampu? Kenapa argumen tidak dilawan saja dengan argumen? Kenapa pendapat tidak dibantah saja? Kenapa harus dipenjarakan? Kok sampai sepanik itukah orang Islam menutupi dirinya? Mungkin cuma nggak itu doang, Bang, kesalahannya, Bang. Dari mana ini Anda kebanyakan mungkin aja ini Anda ini? Oke lah, kita undang muslim yang lain dulu ya Bang ya. Karena nanti banyak yang inbox saya lagi. Kamu beraninya sama Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Masalahnya orang Islam ya kayak Anda ini semua. Karena kayak saya gimana, Bang? Yang nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak saya gimana? Tidak tahu apa-apa. Saya cuma tahu Allah itu Tuhan saya. Iya, cuma Muhammad begitu. itu Nabi Berzina saya, jalan Rasul terus, saya, Bang. mencuri jalan terus. Yang penting Allah Tuhan, gitu aja udah masuk surga. Mau maling, mau berzina, tetap masuk Maksudnya surga. berzina. Maksudnya gimana, Bang? Loh,
Di dalam agama Islam itu, Bang, yang penting, ini ajaran Muhammad, yang penting itu Anda bersaksi Allah itu Tuhan, Muhammad utusannya. Pasti Anda masuk surga. Walaupun Anda jadi maling, jadi perzina. Abang itu cuma belajar Islam, Bang, bukan mengamalkan, Bang. Loh, justru itu. Nih, dengerin. Kata abang sudah 13 tahun belajar Islam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. No. Berzina, mencuri masuk surga, yang penting mengucapkan syahadat. Bukannya begitu, Itulah Bang. makanya saya bilang, Bang, agama Islam tidak mampu berargumen. Agama Islam tuh cepat menjarain orang. Kalau berargumen nggak bisa. Bukannya kayak gitu. Maksudnya, Oke, gitu ya. Kalau Saya- berzina mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Bukannya begitu, Bang. Dalam keadaan sakaratul maut. Nah, ini kan udah nggak percaya lagi sama Muhammad kan? Ini nggak percaya lagi sama Muhammad. Bukannya kita nggak percaya, Bang. Oke, bunyi hadisnya bagaimana memangnya? Saya nggak tahu hadis, Bang. Pergilah kau setan, pergilah kau, jangan ganggu setan, jangan ganggu. Bagaimana nih? Orang saya nggak tahu. Nekat yang nyata. Ayo silakan. Nggak boleh begitu, teman-teman. Anda kalau tidak tahu, jangan membuka mulut Anda untuk berbicara seperti Muhammad. Loh, di dalam Al-Quran, apa dikatakan? Bahwasanya akan dituntut pertanggungjawaban dari apa yang kamu katakan. Dikatakan dalam Al-Quran itu loh, mau saya tunjukin suratnya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu ayat Al-Quran yang ngomong, tapi dilanggar sama Muhammad. Lu lihat, Muhammad itu sering ngomong sesuatu yang dia nggak tahu. Mau saya kasih contoh? Mau nggak saya kasih contoh? Di dalam hadis dikatakan apa? Muhammad pernah melewati satu kaum di Madinah, di mana orang-orang tersebut adalah para petani-petani kurma. Mereka petani kurma yang handal. Nah, ketika Muhammad lewat, namanya Muhammad sok tahu kan, dibilang sama Muhammad, apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mubazir. Karena jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Akhirnya petani-petani kurma ini, ahli-ahli pakar-pakar ini, petani kurma ini, karena Muhammad yang ngomong, mereka manggut-manggut. Ya kan, Rasulullah yang ngomong ini perkataannya perkataan Allah ini, bukan berdasarkan hawa nafsunya ini, ya kan? Nah, ditinggalkanlah oleh mereka. Ditinggalkan oleh petani kurma itu menyerbuk benang sari dan putik itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka gagal panen. Nah, ketika gagal panen, Muhammad datang lagi. Apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian ini? Lalu petani kurma itu berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu kemarin? Lalu Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan dunia. Loh, kemarin ngapain lu bilang kagak ada gunanya? Nah itu adalah salah satu bukti Muhammad ngomong dia kagak punya ilmunya. Lapor polisi Abdul kalau yang saya ngomong itu fitnah. Makanya saya bilang, ketika Anda dapat argumen, lawan dengan argumen. Senengnya menjarain orang. Bantah dong argumen saya itu. Ya. Apakah yang saya katakan itu fitnah? Apakah yang saya katakan itu bohong? Apakah yang saya katakan itu menjelekkan Muhammad? Tidak, itu fakta yang saya katakan itu. Mau kau bawa sampai ujung langit juga yang saya katakan itu fakta. Ayo silakan. Itu tadi direkam dan diviralkan. Supaya umat muslim tahu. Makasih Kije, makasih. Ya, itu silakan yuk teman-teman muslim. Ayo bantah dong. Jangan Islam itu hanya mampu memenjarakan orang, tapi nggak mampu berargumen. Ya, seperti judul malam hari ini. Islam mampu memenjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Miris teman-teman, miris. Ya, ini masih cara-cara feodalisme warisan company yang dipakai oleh muslim. Ya, ayo silakan.
Kita kasih naik ada Bang Udin. Coba kita naik Bang Udin. Yo, silakan Bang Udin. Ayo. Selamat malam Bang Udin. Malam, Des. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ayo, kalau mau diskusi dengan saya. Jangan nambah daftar orang Islam yang nggak mau diskusi. Gimana? Kan macet lagi. Kabur lagi. Iya, menambah daftar riwayat orang Islam yang nggak mampu diskusi. Ayo dong ya, Tasik Ngaji. Kau diam-diam saja. Bukankah adalah hal yang paling sederhana, tinggal datang ke sini, pencet tombol permintaan naik. Anda naik ke sini, bantah. Kenapa Anda sembunyi? Karena Tasik Ngaji itu tujuannya hanya bikin konten. Tujuan bikin konten doang dia, biar dapat iklan. Berargumen nggak mampu, habis dia kalau berargumen karirnya. Kalau dia naik ke sini berargumen dengan saya, habis dia, karakter dia, pamor dia selesai. Burung tikar dia. Karena dia akan mengiyakan semua omongan saya itu. Ya. Oke, kita naik ada Muzafir. Iya, Muzafir. Selamat malam. Malam Bang Edis. Ya, silakan Muzafir, nyalakan kamera Anda. Bang Edis, enggak, saya cuma mau minta saran saja Bang Edis, kalau bisa live itu ya 3-4 jam lah, jangan 2 jam doang. Nggak puas kita. Oh, tapi masalahnya saya kan harus mencari makan, Bang. Ya Bang, Maunya itu aja, sih, Bang. maunya sih saya ya 3-4 jam. Tapi kan kita juga harus ya tahu kan bekerja. Siap Abangku. Terima kasih ya Bang. Saya Ya cuma oke, berikan sama-sama saran Bang aja. Terima kasih, Zabir. Bang. Saya turunkan nih Bang ya. Siap Bang. Oke. Ya, teman-teman tuh maunya begitu, teman-teman, ya. Maunya kita begitu siaran gitu sampai 4 jam, 5 jam begitu. Tapi kan teman-teman ya, bayangin kalau Anda berangkat kerja 5 jam, 6 jam, Anda pulang pasti dapat gaji, pasti. Lah kalau kayak kami para apologet ini, yang ada malah konten-konten saya ya, saya nggak bicara apologet yang lain. Ada juga yang lain juga banyak seperti itu. Diambil, dicuri oleh para pencuri-pencuri konten. Tidak pernah izin, nggak pernah ngomong, nggak pernah kasih AdSense-nya, nggak pernah. Ya, cuma ada satu channel itu yang apa namanya nanya sama saya, kemudian dia membagi royalti dengan saya. Hanya satu channel, yang lainnya nggak ada, hilang di telan bumi. Gini teman-teman, jadi konten-konten saya ini kalau teman-teman tahu itu diupload oleh orang-orang ya di YouTube mereka ya, dan mereka dapat AdSense dari situ. Mereka dapat iklan di channelnya ini, itu, di Facebook, banyak sekali teman-teman. Nah, siapakah yang kena dampaknya? Siapakah yang dicari-cari oleh umat muslim? Siapakah yang dipersekusi umat muslim? Saya, bukan pemilik konten itu. Saya yang ada di konten itu. Nah, saya yang dicari-cari, saya yang meninggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya karena dipersekusi, didatangi oleh massa. Akhirnya saya menyingkir. Nah, saya yang kena dipersekusi, yang upload yang dapat royaltinya. Itu yang terjadi kepada saya, biar teman-teman tahu ya. Itu yang terjadi kepada saya. Tapi saya percaya tetap saja Tuhan itu adil ya. Sekalipun orang seperti itu, ya, sekalipun orang misalnya tidak izin dan lain sebagainya, tapi tetap saja teman-teman, ada saja orang-orang yang peduli dengan saya seperti itu. Ya, makanya itu ceritanya kenapa saya itu menyingkir ya, kenapa saya pergi ke sini, salah satunya ya, dan ingin mendirikan rumah apologet di sini. Nah, dengan berapologet dari sini teman-teman, ya, kita akan menjawab, membantah atau mengcounter ya, atau menyerang balik. Dalam tanda kutip menyerang itu maksudnya argumennya ya, bukan menyerang main fisik seperti yang dilakukan tetangga sebelah. Ya. Yuk. Silakan ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan yang muslim naik kemari, kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada
Sebentar ya. Adipati Muda. Oke, Adipati Muda. Ya, Adipati Muda, selamat Oke. malam. Selamat malam Bang Ya, Edis. Muslim Bang Adipati. Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Nah, gitu kan keren. Ya. Sesuai dengan judul itu. Ya, Bang Muhammad Adipati. tokoh. Ya, fiktif. yang ngomong Muhammad tokoh fiktif itu sebenarnya bukan si Franz. Terus Bukan Franz ini, tetapi seorang Muslim asal Aceh. Namanya Pak Cakra. Boleh. Nah, dia Boleh, mengutip nggak perkataan itu begitu. Tapi Boleh. tapi dengan sigap umat Muslim supaya tidak babak belur agama Islam, cepat-cepat dia dipenjarakan. Oh iya. Makanya saya bilang nih kan, Iya, Islam mampu iya. penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Kenapa itu? Kenapa Islam tidak mampu menjawabnya? Silakan. begini Bang Edis. Kalau dibilang Muhammad tokoh fiktif, itu kan hak-hak mereka, entah itu dari pihak Islam atau pihak Kristen atau agama-agama lain, bukan masalah. Soalnya kenapa? Memang kita dituntut untuk meyakini. Sebagai orang yang beragama, kita dituntut untuk meyakini. Satu. Yang kedua, kenapa bisa dikatakan tokoh fiktif? Karena kita tidak tahu, kita tidak kenal, kita tidak hidup seumuran dengan beliau. Bisa saya tanggapi yang terserah pertama? pendapat mereka, ya. Oke, saya tanggapi yang nomor pertama. Tapi suara Siap. saya menggaung loh, menggema di situ. Kenapa? Oh, ini mungkin lebih agak dekat dengan anunya, dengan apa? Bluetooth speaker. Oke, coba dikecilkan ya, biar tidak menggema. Siap. Nah, siap. balik suara saya dengar kembali. Iya, gimana? Sekarang sudah agak bergema. Oke, jadi begini ya, Pak Adipati. Siap. Nomor Iya. satu tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda umat Muslim disuruh mengimani. Iya. Loh, tapi kenapa umat Muslim sekarang banyak yang menolak? Maksudnya Bang Edis menolak yang bagaimana? Menolak cerita-cerita tentang Muhammad. Gak ada kok Bang, gak ada yang menolak. Loh, sekarang saya tanya, apakah Iya. banyak umat Muslim sekarang yang mengatakan bahwa hadis yang tertulis di dalam Bukhari atau Muslim itu hadis palsu? Dilihat hadisnya Bang. Soalnya begini. Iya, tapi ada banyak nggak? ulama, banyak. Aduh, banyak, tapi ya, suara iya. berisik Bang. Coba Bang, diperbaiki dulu suara Anda, nanti naik ke sini kembali ya. Aduh, suara Anda, aduh. Perbaiki dulu baru naik lagi nanti kemarin ya. Jadi jangan salah teman-teman, banyak Muslim sekarang itu yang sudah menolak riwayat-riwayat tentang Muhammad. Sekalipun itu ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ditolak oleh mereka. Ya. Misalnya apa? Misalnya tentang hadis Muhammad menikahi anak di bawah umur. Itu banyak berbondong-bondong Muslim menolak itu. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Bapak Cakra itu, asal Aceh itu. Bahwa Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam di dalam hadis, itu lebih merupakan sosok fiktif, sosok fiksi. Nah, tapi orang Islam biasa nggak bisa membantah argumen, menjarain. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Sal Capricorn. Sal Capricorn. Ya, selamat malam Sal Capricorn. Muslim Bang. Halo, selamat malam Bang Edis. Apa kabar? Kabar baik Bang. Muslim Bang. Saya Katolik Bang. Gimana? Oh, kita undang yang Muslim ini Bang. Kalau Katolik nggak bisa? Nih, nanti kita jadi gosipin agama Islam Bang. Saya paham. Terima kasih. Kalau begitu Oke, saya mohon mau- maaf ya Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Oke, mohon maaf Bang. Jadi gini teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya harus katakan. Apa bedanya channel ini dengan channel-channel Muslim? Apa bedanya saya dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, Felix Xiao? Apa bedanya? Bedanya begini. Ketika saya membahas agama Islam, saya undang orang Islamnya langsung. Saya datangkan langsung orang yang mengimani agama itu. Biar apa? Biar saya tidak terkesan subjektif. Biar ada bantahan dari mereka. Nah, beda dengan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad bahas agama Kristen, nggak berani ada orang Kristen di situ, dia nggak berani. Karena nanti kalau dijawab, dia takut babak belur. Adi Hidayat juga begitu. Di channel-channel Muslim, kebanyakan begitu teman-teman.
Ketika mereka bahas agama Kristen, nggak berani mereka mengundang orang Kristennya. Kalaupun diundang, dibisu-bisukan nanti. Cuk-cuk, bisu-bisukan. Begitu. Kalau saya sebaliknya, ya. Nah, adapun teman-teman Kristen sekali lagi, ya teman-teman Kristen. Kalau teman-teman suka dengan channel ini, mendukung, support dengan channel ini, ya. Teman-teman bisa memberikan support atau dukungnya dengan cara yang paling sederhana. Cukup dengan like, ya. Saya suka dengan channel ini. Kemudian share, bagikan. Bagikannya jangan sama saya lagi. Udah tahu channel saya dibagi nama saya. Aduh, gimana? Bagiinnya sama orang yang kalian anggap perlu mendengar siaran ini. Tetangga kah, ya kan? Ustadz kah? Siapakah yang kalian anggap perlu mendengar seperti itu. Itu hal-hal yang paling sederhana. Nah, adapun teman-teman kalau misalnya di antara penonton ini kan ada juga misalnya yang punya berkat berlebih, yang hidupnya berkelimpahan. Nah, teman-teman bisa cara supportnya mampir ke profil saya nih. Ketik profil saya, tep, gitu. Nanti di profil saya ini akan muncul kolekte. Nah, kolekte untuk pendirian rumah apologet. Kalau saya bilang begini, orang-orang tahu nggak sih? Yang ngerti nggak sih? Ketik profil, terus lihat di berandanya. Ngerti nggak? Nanti saya nggak ngerti. Jangan orang. Ngerti atau tidak, teman-teman? Caranya ketik profil. Profil yang asli ya, karena banyak akun-akun palsu. Atau kepada teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan tuh, tulisan berjalan. Ada kolekte di situ. Ya, ada Zelle-nya juga. Bagi teman-teman yang di US itu teman-teman bagi teman-teman yang mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah begitu. Itu khusus yang mampu saja begitu. Bahkan kalau teman-teman hidupnya juga pas-pasan, saya larang keras, nggak boleh Anda berkolekte, nggak boleh ya. Kalau Anda sendiri hidupnya masih pas-pasan atau ya standar-standar begitu. Itu khusus yang mampu-mampu saja. Begitu ya teman-teman ya. Karena kita kedepannya itu harus mendirikan rumah apologet. Nah, nanti kalau rumah apologet sudah ada, rencana saya ke depannya, ya teman-teman ya, kita akan jadikan itu sebagai base camp kita untuk berapologet. Jadi, orang-orang yang dalam tanda kutip saya lihat punya bakat untuk berapologet, orang-orang yang memang menyerahkan dirinya untuk berapologet, ya, untuk menjawab dan mengcounter dari tetangga-tetangga sebelah yang memfitnah ajaran Kristen kita, itu bisa kita sama-sama nanti tinggal di rumah apologet itu. Itulah rencana jangka panjangnya ke depan. Seperti itu. Kira-kira kita akan mendirikannya itu mudah-mudahan bisa di akhir tahun ini. Atau kurang lebih 6 bulan lagi. Seperti itu teman-teman. Nah bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet itu, teman-teman bisa klik profil. Ya di profil saya itu ada kolektor. Itu juga ada link Saweria, segala macam ada di situ. Info-info tentang saya ada di situ semua. Ya seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang juga masih bingung, ya, yang nggak tahu ngekliknya segala macam, nah teman-teman bisa support di sini nih. Nih, kelihatan ya teman-teman ya, nih kolekte rumah apologet, berkolekte di sini khusus teman-teman yang mampu saja, ya, yang nggak mampu dilarang keras, jangan kalian memaksakan diri untuk kolekte, ya. Nih teman-teman bisa support untuk pendirian rumah apologet ada di sini, ya. Kita satu saja ada rumah apologet teman-teman ya. Biarkan APII dia punya rumah APII, cabang APII di mana-mana. Kita satu aja, kita kalahkan dengan satu saja. APII boleh punya cabang di mana-mana, APII Medan, APII Aceh, APII Makassar, APII di mana-mana. Tapi mereka itu lemah. Lemah mereka itu. Mereka giliran ditanya Muhammad menikahi anak di bawah umur itu udah gelagapan, kalang kabut, setanan. Kejang-kejang teman-teman. Iya, surup masal mereka. Mereka akan memenjarakan. Satu saja kita ada satu saja rumah apologet. Nanti semua para apologet yang dalam tanda kutip lurus ya, saya anggap lurus, itu pasti teman-teman nanti kalau mereka mau kita akan berkumpul bersama-sama seperti itu ya. Itulah visi dan misi kita ke depannya teman-teman. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin mensupport, silakan teman-teman bisa support di sini. Silakan tangkap layarnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Itu sekedar intermezzo kepada teman-teman yang Kristen yang masih suka-suka naik juga ya. Teman-teman bisa mensupportnya dengan cara seperti itu. Ya, jangan mengajukan permintaan naik supaya apa? Supaya kita tidak seperti channel mereka beraninya ngomongin di belakang. Oke, kita kasih naik ada Azkayi official. Oke, Azkayi. Oke, selamat malam Azkayi.
Halo, selamat malam. Ya, Bang Azkai Muslim, Bang. Alhamdulillah Muslim, Bang. Oke, silakan, Bang. Tolong jangan menambah daftar orang Islam yang nggak mampu berargumen, tapi Iya, mampunya menjarain orang dan lapor polisi. Silakan Jadi, nyalakan kamera. Jadi saya Ya, Azgai, Gimana, Bang? nyalakan dulu, Bang. Kameranya dinyalakan dulu, baru Anda berbicara, baru Anda bernarasi. Ya, silakan, Halo. Bang Azgai. Ya, silakan. jadi saya tertarik dengan caption yang tertulis itu apa? Kalau bacaan panjangnya apa? Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Maksudnya menjawab apa itu, Bang? Menjawab tuduhan bahwa Muhammad itu sosok fiktif. Yang menuduh Muhammad sosok fiktif itu orang Islam sendiri. Namanya Pak Cakra, asal Aceh. Dia membuat satu video Apa bagaimana ada? sosok Muhammad. Aduh, kalau bisa duduk lah, Bang. Kalau Ya, bisa soalnya- duduk begini loh, Bang. Nah, begitu loh, Apa, Bang? Bang. Kan yang penting narasinya bukan posisinya, Bang. Oke, Nggak apa-apa. baiklah, nggak apa-apa lah ya, karena orang Islam memang sering sulit, adabnya agak sedikit susah. Oke, baik. Jadi gini, Bang ya. Bukan Jadi dulu, Bang. Jangan di-framing dulu. Kok? Jadi kan maksudnya kan kita kan cari posisi yang santai aja gitu kan. Oke. Karena Yesus kan tidak melarang mau duduk mau berdiri kan tidak ada dalilnya Yesus melarang. bukankah di dalam umat Muslim itu katanya diajarkan adab? Ya kalau ada berdiskusi itu yang penting berbicara santun. Jadi karena abang seorang Kristen, adakah dalil Yesus melarang lawan diskusi itu sambil tiduran? Nggak ada. Memang semuanya harus pakai kacamata. semuanya harus di ini gimana sih, Abang? ini? Dari cara Bang, kamu memakai kacamata aja. Dalil di situ itu kelihatan adab tidak kamu perlu kurang. harus semuanya langsung. Iya, maksudnya Kalau gini, begitu, kalau berbicara adab, kacamatamu itu tuh apa bukti ketidakberadaban. kacamata Karena ketidakberadaban. Yesus tidak pernah memakai kacamata. Jadi kalau ada ustadz pakai kacamata, dia tidak beradab gitu. Makanya jangan Ini standar dari jangan- mana? Lo kamu komplain dengan Udah, posisi kita saya. fokus aja ke tema yuk, fokus ke tema. Makanya Jangan marah-marah. Nah, gini. Jangan lari sana sini makanya. Baik. Sekarang saya tanya dulu nih, Bang Azaiki. Ya, Apakah Bang Azaiki tahu sosok orang ini? Atau pernah Saya tahu sebelumnya berita ini? saya tidak pernah dengar. Oke, saya jelaskan dulu sebentar ya. Dia boleh. Oke, baik. Jadi nama dia ini adalah Franz Ignatius namanya. Ya, dari namanya nampaknya beliau ini seorang Katolik. Ya. Nah, dia membuat satu video di mana videonya itu berisi kutipan. Dia mengutip bahwasanya ada seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu adalah tokoh hayalan pengarang hadis. Dia tidak mengatakan bahwa Muhammad itu fiktif sama sekali, tidak. Ada sosok Muhammad itu ada betulan, tetapi dilebih-lebihkan ceritanya atau sosoknya itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya, seorang Azaiki yang sejati, yang beneran Azaiki official itu misalnya istrinya misalnya 1. Tapi digambarkan istrinya misalnya 15. Nah, terus Azaiki yang beneran itu misalnya lahirnya di Bandung, dibilang lahirnya di Tokyo. Oke, jadi Artinya sebentar sedikit. Artinya menurut Bapak Cakra itu sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu berbeda dengan sosok Muhammad yang sesungguhnya. Enggak seperti itu. Nah, saya mau katakan begini, karena dasar itu, karena dia bikin video semacam itu, dia ditangkap cepat sekali. Kalau orang Islam ngelaporin tuh cepat. 24 jam langsung. Nah, jadi makanya saya bikin tulisannya begini, Bang. Islam mampu penjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tetapi Islam tidak mampu menjawabnya. Makanya saya bilang, Bang, lemah kalian itu. Jadi gini, Silakan. Bang Edis, itu yang dipenjarakan itu oknum dari Islam atau dari agama sebelah? Yang jelas dia bukan Muslim. Saya tidak tahu apa agamanya. Nah, jadi Terlepas kalau- daripada itu, Bang, kita Jadi- membahas kenapa Islam itu memenjarakan, kenapa Islam tidak bantah saja argumen dia. Oke, jadi kan dengan Edis mengangkat tema ini berarti Edis sependapat dengan Bapak itu bahwasanya Muhammad adalah sosok fiktif. Baik, saya jawab. Apakah saya yang sependapat bahwa Muhammad yang digambarkan itu adalah sosok fiktif? Saya jawab, banyak umat Muslim yang setuju, bahkan tahu ceritanya Bukhari, bagaimana dia mengumpulkan hadis. Ya. Bukhari dalam pembukaan kitab Bukhari itu, dia menemukan ada 600.000 hadis.
Nah, di antara 600.000 hadis itu, yang disohihkan sama dia itu hanya 6.000 saja. Artinya 1% saja. Karena 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad tuh hanya omong kosong. Makanya sama dia tidak dimasukkan dalam kitab hadisnya. Sebentar Bang, belum selesai saya. Oke. Ya. Saya ingin Anda tahu ini. Kalau Anda tidak tahu tolong bantah ya. Artinya apa? Artinya orang Islam sendiri sudah tahu bahwa 99,9% cerita yang beredar tentang Muhammad itu hanya kebohongan. Makanya Bukhari itu hanya memasukkan 1%-nya saja, yaitu 6.000 hadis. Itu pun sekarang Bang, harus kita akui bahwa banyak orang Islam zaman sekarang yang sudah mengatakan sebagian isi Sahih Bukhari itu masih palsu juga. Contoh, saya kasih yang paling fenomenal. Apa itu? Bang, jangan panjang kali Bang. Jadi biar nggak terlalu lama kita. Oke, contoh yang paling fenomenal adalah di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad digambarkan menikahi anak kecil, anak umur 6 tahun. Umat Muslim sekarang membuat gerakan itu hadis palsu. Makanya saya bilang Bang, sosok Muhammad yang fiktif itu diyakini oleh umat Muslim sendiri, dan sekarang umat Muslim berusaha untuk menyingkirkan sosok Muhammad yang fiktif itu. Silakan. Saya benar. Silakan. Tampaknya Edis ini pikirannya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi ketika saya tanya apakah Edis sependapat dengan pernyataan Bapak itu, dia ngomong ngalur ngidul tanpa ilmu. Kenapa saya katakan tanpa ilmu? Dia ingin memframing Bukhari yang membuang 600.000 hadis dengan memframing seolah-olah itu adalah Muhammad itu palsu. Padahal yang dari 600.000 hadis itu kenapa dibuang? Karena itu tidak terkonfirmasi itu pernah dikatakan Nabi. Tetapi palsu kan? Jangan potong dulu. Gantian ya. Jadi dari 600.000 itu dia mengambil yang sudah tervalidasi, yang sudah terbukti bahwasanya itu sanadnya sampai ke Rasulullah. Inilah yang benar. Iya, berarti 99% berbohong. Stop dulu Edis, stop. Yang sisanya itu adalah cerita yang mungkin diada-adakan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu dia. Saya ambil contoh. Kalau kita ambil data dari Bible itu hanya jangan lari kemana-mana. Aduh, Anda kok tukang lari sih? Enggak gini, Kenapa Muslim ini tukang lari? Bukan. Kenapa kamu panik ketika saya menyebutkan satu kata Bible? Saya ingin supaya kita fokus. Fokus bahasan kita membahas sosok Muhammad, sosok fiktif. Iya. Tadi Anda tanya kepada saya, apakah saya meyakini itu? Saya bilang, bukan saya yang meyakini itu, umat Muslim sendiri. Kalau saya hanya menceritakan Muhammad, kamu pasti tidak percaya. Kenapa saya kita di sini bukan bicara percaya atau tidak percaya, Azaki. Kita tidak bicara percaya atau tidak percaya. Kita bicara benarkah bahwa Muslim sendiri sekarang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu fiksi. Saya ambil contoh tentang Yesus. Kita ambil baik, contoh. Kalau Anda tidak fokus, kita selesai saja ya. Saya akan mengundang ternyata kamu itu tidak ada ilmu. Sekarang gini, pokok bahasan kita apa? Kita bandingkan Yesus yang fiktif atau Muhammad yang fiktif. Kenapa Anda lari dari tema ini? Sama-sama, Muhammad fiktif atau Yesus fiktif. Oke, sekarang kita simpulkan dulu yang ini, gimana? Berani nggak? Nggak apa-apa. Kita simpulkan yang ini dulu. Berani atau tidak? Berani. Kalau masih kamu tanya lagi? Enggak, kamu berani nggak? Ini gimana? Udah dijawab berani kok. Oke, berani. Oke. Sekarang kita mulai. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari sini. Sekarang begini. Benarkah 99% cerita yang beredar tentang Muhammad itu adalah cerita palsu? Tidak benar. Lalu kenapa Bukhari hanya memasukkan 1% saja? Nah, itu ceritanya begini. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya sanad. Sanad itu dia harus gini ya, Edis. Misalnya kamu berada di Amerika, kamu mengatakan kamu itu suka makan jengkol, ya. Tetapi sama pengikutmu, kau diceritakan suka makan pete. Lalu itu setelah ditelusurin ternyata Edis tidak pernah berbicara seperti itu. Berarti positif. Jangan dipotong. Jadi ada. Sebentar, berarti mereka sedang menceritakan Edis yang fiksi, yang tidak sesungguhnya. Bukan menceritakan Edis yang fiksi. Mereka sedang menceritakan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan. Iya, artinya Edis yang fiktif. Edis yang asli kan suka makan jengkol, menurut riwayat di itu. Sini bukan, betul. Di sini bukan. Nah, bukan ini berat ini. Sebentar, saya ulangi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak, kamu dengar dulu pelan-pelan. Jangan panik gitu, jangan panik. Ya, menurut fakta yang sebenarnya Edi suka makan jengkol, betul. Ya. Tetapi diriwayatkan Edi suka makan pete.
Ya. Berarti Edis yang suka makan pete ini adalah Edis yang bohongan atau Edis yang fiksi, betul? Itulah kau otakmu nggak nyampe. Nah, gimana sih? Si Edis tetap ada, tetapi Iya, saya tahu perlakuannya Edis tidak tetap benar. ada, tapi Edis yang suka makan pete itu berarti Udah, Edis yang terserah. fiksi, betul? Terserahmu. Kita fokus saja ke Ini gimana nih orang ini? Saya ulangi lagi. Sekarang saya ulangi lagi. Dengar. Saya ulangi lagi. Kalau kamu udah temakan sebentar. Muhammad yang sejarah, Muhammad yang sesungguhnya itu Muhammad yang nikahin anak di bawah umur nggak? Siapa? Aisyah ya? Betul. Saya ulangi Nabi. satu kali lagi. Kau Sosok gini. Muhammad yang sebenarnya atau sosok Muhammad yang sejarah itu adalah sosok Muhammad yang menikahi anak 6 tahun nggak? Iya, menurut hadis ya. Oke, sekarang Anda Oke, tahu nggak bahwa sekarang umat gini, muslim? kita Saya belum selesai, lu panik sih. Loh, bukan banding. Kapan kita membanding antara Yesus dan Nabi Sebentar Muhammad? dulu. Anda tahu Kita nggak belum bahwa Loh, aduh. kamu Anda tahu nggak tidak fair, kamu nggak bahwasanya fair. Kalau gini orang Islam zaman sekarang Di dalam berbondong-bondong berdiskusi, menolak cerita itu? Anda tahu? berani Baik, bertanya, berani. saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan Oke. hadisnya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu menolak umurnya sebenarnya 18 tahun. Nah, bayangin tuh. Menurut Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad nikah sama umur anak 6 tahun. Menurut Adi Hidayat bukan 6 tahun, tapi 18 tahun. Saya tunjukin. Ya, umur Aisyah. Sebentar ya. Umur Aisyah itu dinikahinya bukan umur 6 tahun, tetapi umur 18 tahun. Nih, sebentar. Bahkan Zuma juga mengatakan demikian. Bukan 16 tahun, tetapi 18 tahun. Perhatikan. Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. Ini dilihat dari sisi historis berdasarkan riwayat sejarah. Saya ulangi lagi. Nih, Saat itu usia Aisyah adalah 15 tahun atau lebih, dan ketika menikah dengan Rasulullah diperkirakan usianya 17 atau 18 tahun. ketika menikah dengan Rasulullah umurnya 17 atau 18 tahun. Kamu bilang tadi 6 tahun, betul? Iya, itu. Nah, mana yang benar? Mana? Manapun benar. Esensinya. Manapun benar. Loh, ini. Manapun benar. Pokoknya makanya saya bilang, kau tidak mampu membantah argumen. Sekarang Islam saya cuma akan mampu bertanya menjarain kepada orang. Kamu berani nggak ditanya? Kamu hanya mampu memenjarakan orang. Kamu tidak hanya mampu untuk membantah Pak. argumen. Nggak ada ilmu. Kamu takut Nekat ketika yang kamu nyata. ditanya. Itu Sekarang bukti berapa umur pemahaman Aisyah? Satu bilang Kamu- 18 tahun, satu bilang umurnya 6 tahun. Yang mana? Gini, saya jelaskan. Kenapa ada dua pendapat? Gini ya, poinnya Nabi Muhammad itu tetap menikahi Aisyah. Berapa umurnya? Jangan kepotong ya. Jangan Berapa umur kepotong. Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ada satu riwayat dikatakan beliau menikahi di usia 6 tahun. Oke. dan digauli usia. Oke, kenapa Jangan sekarang kepotong Muslim lah. tidak percaya itu? Memang ada kau nggak ada ya? Iya, kenapa Sama, Muslim tidak sama percaya kayak itu kau. sekarang? Enggak, memang kalau manusia. Nah, makanya saya manusia bilang tidak punya yang akal. membantah Enggak, saya sedang Muhammad bernarasi, itu jangan menikahi potong. anak umur 6 tahun itu orang Islam Kau jangan sendiri. potong, kau jangan- Makanya sosok Makanya, Muhammad sekarang fiktif kita itu buktikan. yang menikahi anak Betul umur nggak? 6 tahun Betul nggak ajaran itu Yesus Muslim itu ada? sendiri yang membangun argumen itu. Sekarang saya balik bertanya. Betul Gimana? nggak ajaran Yesus itu ada? Coba yang benar berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Kau diam ya. Berapa? Kau Kenapa diam kau ya? berbelit-belit jawab saja? Berapa? Tidak berbelit. Kau bertanya saya menjawab. Saya Tinggal bertanya, jawab kau- saja kok belit-belit. Berapa umurnya? Berapa Berapa umurnya? Kau cuma framing aja. Kau nggak tahu apa-apa. Kau Oke, bahas soal kita tampilkan kau lagi nih. nggak Kita tahu. tampilkan. Yang Allah inginkan dari Nabi Muhammad melalui Sayyidah Aisyah bukan keturunan. Tapi Allah menginginkan seluruh ilmu Nabi terkait dengan fikih-fikih kehidupan, khususnya perempuan, diturunkanlah lewat Sayyidah Aisyah. Tahu, Kenapa kamu Allah langsung memperbentukkan. memerintahkan? Karena Sayyidah Aisyah punya keunggulan merekam. Semua ilmu pengetahuan yang mampu beliau tangkap, itu ingatannya itu photographic memory. Apa yang dilihat langsung ingat. Langsung Udah. tangkap. Sekarang kita bahas Allah inginkan poinnya. semua ilmu yang terkait Kenapa dengan kamu takut sifat-sifat ditanya? fikih Itu semua umat khususnya Islam udah perempuan, tahu. ditanamkan pada Sayyidah Aisyah. Semua Oke. Muslim sudah tahu. Apakah Anda tentang setuju? itu. Setuju dengan perkataan Adi Hidayat? Setuju. Sekarang Setuju. kita poinnya. Oke, baik. Apa kata Aisyah, teman-teman? Apa Katanya kata orang Aisyah? Kristen itu, orang Kristen mengklaim diri itu jujur. Kenapa Sebentar. kamu tidak mau ditanya? Apa kata Aisyah, teman-teman? Ya, Di dalam wahai Sahih tengoklah, Bukhari 4414. Saya balikan kamera saya. Nih. Ketika saya ingin membahas tentang agamanya, dia panik. Dia Apa hanya kata Bukhari? di sekitar itu. Perhatikan. Apa kata Bukhari, teman-teman? Nih, perhatikan ini. Aisyah kan katanya kan seluruh ilmu diturunkan kepada Aisyah. Udah. Baik, Sekarang perhatikan gini, apa kata Aisyah. Dengar. Kalau memang Nih. Yesus itu benar. Apa kata Aisyah? kalau memang Perhatikan.
Perhatikan apa kata Aisyah. Benar, di mana datanya? Aisyah berkata kepada Rasulullah, perhatikan. Untuk ke gereja di hari Minggu. Kamu boleh, perhatikan ini, kata Aisyah ya. Maka dari Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Ini Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, ini orang yang konon katanya diberikan ilmu kepadanya nih. Apa kata Aisyah tentang Muhammad dan Tuhannya Muhammad? Demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Rabbmu, saya tidak melihat Tuhanmu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Muhammad. Di dalam bahasa aslinya, kata keinginan ini adalah hawa nafsu. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Betul atau tidak? Betul. Kenapa? Betul. Oke, hawa nafsu. Ini bahwa Tuhannya Muhammad tidak pernah dilihat Aisyah kecuali menuruti keinginan Muhammad. Dua arah. Tadi kita ingin membahas antara Yesus membahasnya dengan Rasulullah. Berat, saudara-saudara. Panik ya? Nggak ada ilmunya. Oke, jadi kamu ingin mengalihkan topik kan? Kenapa dia kamu ingin mengalihkan topik kan? Wawasan kekristenan dia tidak ada, makanya dia takut. Oh, jadi kamu lari, ingin mengalihkan topik. Bukan mengalihkan topik, itu kan kamu topiknya fiktif. Kita buktikan. Oke, jadi Muhammad yang sejarah yang mengawini anak 6 tahun atau yang umur 18 tahun. Kau enggak, wawasan kekristenanmu tidak ada. Makanya kamu seperti itu. Kamu tidak berani diskusi dua arah. Oke, karena kamu buat pengakuan dulu biar kita bahas Kristen. Kamu buat pengakuan dulu. Nampak dari kamu buat pengakuan dulu. Nampak orang tidak berpendidikan. Sekarang kamu buat pengakuan dulu silakan. Kau di luar negeri. Kamu buat pengakuan dulu silakan. Dari cara diskusi aja kelihatan kau orang nggak berpendidikan. Oke, kamu kebanyakan curhat, jadi saya turunkan di bawah. Kamu curhat terus, curhat aja terus, curhat. Kamu dari cara pendidikanmu, kamu tidak memang curhat aja terus. Mereka tidak mampu menjawabnya, teman-teman. Nggak mampu. Ingin mengalihkan topik. Topik kita ini tentang ini loh, ya. Bagaimana Franz Ignatius ini dia membuat konten. Kontennya itu tentang dia mengutip seorang muslim yang mengatakan Muhammad itu tokoh fiktif. Teman-teman, saya pernah diskusi sama orang muslim juga. Jadi ceritanya gini. Saya bilang sama dia, bener nggak? Suatu ketika Muhammad itu sedang duduk atau tidur-tiduran di pembaringan. Terima kasih. Ketika dia tidur-tidur di pembaringan, tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka. Lalu datang malaikat katanya. Lalu dadanya Muhammad tuh dibelah katanya. Ininya dibelah. Gruk. Diambil hatinya. Diambil hatinya. Dicuci pakai air jam-jam. Kutruk, cuci. Terus katanya dia dibawakan nampan. Itu cerita tentang Muhammad itu. Dia dibawakan nampan. Di mana di nampan itu? Apa tray itu apa bahasa Indonesianya? Kayak macam mana itu loh. Kalau kita bawa teh itu ya. Itu isinya itu adalah iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kebajikan dibawa-bawa di atas nampan? Iya, itu ceritanya kayak begitu. Baki. Nah, dibawalah baki, di situ ada iman dan kebajikan. Nah, katanya dimasukkanlah iman dan kebajikan itu ke dadanya Muhammad. Nah, saya ngobrol dengan orang muslim, saya bilang, kamu percaya nggak cerita itu? Ketawa dia, jungkir balik ketawa. Nah, itu kan cerita-cerita. Itu muslim sendiri yang nggak percaya cerita itu. Makanya saya bilang, ada satu buku yang wajib orang Islam baca. Buku itu ditulis oleh seorang pakar agama Islam namanya Robert Spencer. Ya, judul bukunya adalah Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh-sungguh pernah ada? Nah, di dalam buku itu, inti dari buku itu adalah memberitahu bahwa sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam sekarang itu lebih merupakan sosok Muhammad legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Tuh. Nah, makanya
Muslim-muslim sejati, pakar-pakar agama Islam, mereka ingin mencari sosok Muhammad yang historis. Bukan percaya cerita sosok Muhammad yang dongeng-dongeng. Nah, saya ajak kalian ke sini, kaum muslim-muslim yang terpelajar. Ayo, kenapa sih kalian nggak bantah saja gitu loh? Argumen itu dilawan dengan argumen. Sekarang udah tahun 2025, bos. Informasi itu sudah cepat menyebar. Dulu yang megang informasi itu cuma yang punya televisi. Dia yang pegang. Sekarang Anda sudah pegang. Ada di depan matamu. HP-mu itu adalah senjata pamungkasmu untuk berbicara kepada semua orang. Tidak perlu Anda pakai televisi. Gitu loh. Anda cuma ngomong aja di depan HP-mu, udah seluruh dunia udah tahu itu besok. Ya. Nah, makanya ketika ada seorang muslim sendiri yang mengatakan bahwa sosok Muhammad yang digambarkan di hadis itu sosok fiktif, sosok legenda, kenapa sih umat muslim tidak menjawabnya? Kenapa umat muslim senang menjarakannya? Jawab saja, kenapa memangnya? Apakah dengan memenjarakan lalu argumen dia itu salah? Enggak. Tetapi dengan membantahnya, dengan memberikan argumen-argumen, maka argumen dia itu bisa terpatahkan. Dimenjarakan itu argumen dia tidak terpatahkan. Ayo silakan. Ajukan permintaan naik, ayo kita diskusi. Ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. NHO. Aduh, gimana nih ngomongnya? Bentar, ini saya turunkan dulu karena namanya pun nggak jelas. Saya naikkan akun-akun yang asli ya, jangan yang bodong-bodong ya. NHO. Noho. Selamat malam Bang. Selamat malam, NHO. Bang. Muslim Bang? Iya, Muslim Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi Bang dengan baik. Saya sempat saja mau sampaikan sebentar aja Bang. Boleh Bang? Boleh, silakan. Iya. Bang, nanti kalau misalnya diskusi paling bagus nanti kasih kesempatan buat yang lain bicara dulu, ngomong dulu baru Bang sambung gitu. Itu rasa enak, kita rasa enak sekali. Ya, silakan Bang. Anda kalau mau diskusi silakan. Saya berikan Anda kesempatan untuk bicara. Yang penting Anda tidak mengalihkan perhatian. Masa Anda ketika diskusi malah lari ke yang lain? Temanya kan ini Bang, temanya tentang Muhammad sosok fiktif. Iya, saya sih maksudnya saya ikuti. Ya, silakan ya. Silakan teman-teman, ya saya mengundang Anda kemari untuk berdiskusi. Kita fokus kepada tema, ya jangan Anda lari kemana-mana. Yuk silakan, kita kasih naik ada Liana. Ya silakan Liana. Silakan Liana, nyalakan kamera. Nggak bisa nyalakan kamera. Terima bisa kasih, terima kasih. Ya Liana, apakah kamu seorang muslimah? Muslim, apa? Oh ini Muslim. Liana yang biasa ini. Yuk silakan Liana, nyalakan kamera. Ayo. Bisa nggak tanpa kamera, Bang? Baik, kalau sudah Soalnya malu jadi orang Islam, mohon maaf, saya berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya, Liana ya. Oke. Nekat yang nyata, Bang. Ini kasihan lah, jangan diturunin, Bang. Ya sudah, silakan nyalakan kamera. Nanti lama nunggu, Bang, karena udah lepas-lepas. Baiklah, saya turunkan. Yuk, silakan lagi ya. Mari, yang Muslim-Muslim, yang kaum terpelajar. Emang ada ya Muslim yang kaum terpelajar? Silakan yuk, naik kemari, kita diskusi. Kita kasih naik ada Ade Kurniawan. Ade Kurniawan. Ya, selamat malam Ade Kurniawan. Mental lagi. Nih, ini 18.900 orang, teman-teman. Ayo, tolong jangan permalukan diri Anda, jangan permalukan agama Islam. Buatlah agama Islam itu memang punya pondasi. Nggak seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Langsung roboh. Ayo. Ya, jangan membuat agama Islam itu hanya mampu bertahan karena ditopang ya masih dinikan atas ketakutan-ketakutan. Ya. Ayo. Silakan yuk. Kalau Anda bahas Muhammad, Anda dilaporkan polisi, 24 jam langsung ditangkap. Ya. Silakan yuk, yang muslim-muslim yuk, silakan. Saya sudah bilang, hei kaum muslimin, rekam dan bikin laporan ke Mabes Polri.
Kenapa sifat-sifatnya Muhammad itu mewaris kepada kalian? Apa contohnya? Contohnya apa? Yang dilakukan oleh Muhammad dan para teman-temannya dan sahabat-sahabatnya. Ada ayat di dalam Al-Quran untuk menantang membuat ayat semisal Al-Quran. Ada ayatnya. Buatlah satu surat yang semisal Al-Quran ini kalau kamu mampu, katanya. Kan Quran yang nantang. Dijawab, dijabanin sama Muzailamah. Dibunuh. Dibunuh. Jadi teman-teman, gambaran sosok Islam yang sangat-sangat anti terhadap kritik, yang sangat-sangat melindungi sesuatu dengan cara main seperti itu, ya, memenjarakanlah, mempersekusilah, menganiayalah, itu sudah ada sejak zaman Muhammad. Sudah ada sejak zaman Muhammad, teman-teman. Coba itu baca tuh ceritanya Muzailamah Al-Kadzab itu, bagaimana dia membuat ayat semisal Al-Quran, dibunuh sama Muhammad. Iya. Padahal kan ditantang oleh Al-Quran membuat semisal ayat Al-Quran. Masa giliran dijawab malah dibunuh? Ayo silakan. Yo, yang muslim-muslim, ayo naik kemari. Bantah argumen saya itu. Ya. Kita kasih naik ada Fadil. Fadil sebentar ya. Sebentar. Atau kita naikkan sini Ya Studio. Coba Ya Studio. Coba yang muslim ketik 2 ya, karena rob kalian kan 2. Ketik 2 gitu. Supaya yang maksudnya yang mau naik ya, jangan asal muslim. Muslim yang mengajukan permintaan naik, ketik saja 2. Nanti saya akan naikkan kalian. Kalau Anda muslim. Oke, Ya Studio. Muslim, Bang? Halo? Oke, baik, kita kasih turun. Kita kasih lihat ada Ismail Bubut. Oke, Ismail Bubut. Ya, selamat malam Ismail Bubut, muslim, Bang. Bang Ismail Bubut, apakah Anda seorang muslim? Iya. Apakah ada orang Islam yang mampu berargumen? Nggak ada. Mereka akan melindungi agama Islam itu bukan dengan argumen, bukan dengan mampu membantahnya, enggak. Mereka mampu memenjarakannya. Nih lihat nih Ismail Bubuti datang kemari memble. Macet. Macet teman-teman, macet. Makanya teman-teman, kalau ada orang muslim yang inbox saya, kamu beraninya ya sama muslim-muslim yang awam. Masalahnya mana? Ustadzmu mana? Ada gitu yang berani. Bahkan sudah saya bilang, oke, kalau seandainya kalian khawatir, kalian takut bahwasanya saya berbuat semena-mena di channel saya ini, saya yang akan mendatangi channel kalian. Saya yang akan mendatangi channelnya Tasik Ngaji. Kalau dia live itu, saya masuk ke tempat dia, saya pastikan. Mana berani dia? Nggak berani teman-teman. Ayo silakan. Silakan yang muslim ajukan permintaan naik. Ya. Saya ajak kalian diskusi secara akademis, ilmiah, ya begitu ya. Kita kasih naik Erian Saputra. Yuk. Ya, Erian Saputra muslim, Bang. Erian? Ya. Ya, apakah Abang seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Ya, tetapi kenapa kok gelap-gelapan, Bang? Nanti jadi nabi loh, Bang. Kenapa Anda itu selalu memframing agama Islam itu? Muhammad konon katanya masuk ke Gua Hira, baru jadi nabi. Tentang Islam itu. Ngarang. Itu semuanya mengarang tentang Sebentar. Di mana saya ngarangnya, Bang? Ya. Anda itu hanya membodoh-bodohi orang yang awam saja. Oke, contohnya. Contohnya itu yang seperti yang di atas itu. Yang kamu tulis di atas itu, kamu framing semua. Apa yang saya tulis? Di mana ayat yang tertera di situ? Muhammad itu sosok fiktif. Kan. Oke, baik. Anda itu seorang Kristen. Baik, saya jawab. Orang Islam itu hanya memberikan kebenaran, tapi kalian itu. Saya jawab ya. Semuanya Anda itu mengatakan tentang kebohongan di Islam. Oke. Salah satu kebohongan yang Anda katakan kepada saya bahwa saya mengatakan Ya, Muhammad tokoh sosok fiktif. Dari mana Anda bawa sosok fiktif? Oke, baik. Ya. Baik.
Sekarang kita mulai ya. Apakah saya bohong atau tidak? Begini Bang. Jadi yang bilang buka video orang, Anda jawab melalui Oke, baik, saya jawab ya. Saya jawab. Jadi yang mengatakan Muhammad sosok fiktif itu adalah seorang muslim sendiri. Namanya Pak Cakra. Siapa? Asal Aceh. Mana buktinya? Oke, baik. Buktinya? Saya asal Aceh. Baik, Anda asal Aceh ya? Jangan membuka video orang. Jangan membuka video orang. Saya tidak gimana sih yang mengatakan Muhammad itu sosok fiktif adalah seorang muslim asal Aceh. Saya pingin datanya, bukan omongan dari seseorang. Orang itu siapa? Saya tidak kenal dengan orang itu. Baik, kita akan tunjukkan ya di mana orangnya seorang muslim yang mengatakan Muhammad sosok fiktif itu. Namanya Pak Cakra. Saya tidak ingin mendengarkan orang lain selain data. Silakan Anda buka datanya. Jangan Anda memframing agama Islam ini. Silakan ini berat yang nyata ini saudara-saudara. Saya balik ya. Saya balik kamera saya. Saya balik kamera saya. Siapa orang itu? Nih. Bang, yang bilang Muhammad sosok fiktif, nih, nah judulnya nih, Muhammad adalah fiksi. Nih. Siapa itu orang itu? Siapa? Ini asal Aceh ini. Oke, mau dengar bahasanya? Mau dengar bahasanya? Kalau Anda memang orang Aceh, pasti Anda tahu bahasanya karena dia berbahasa Aceh. Dengar. Karena dia berbahasa Aceh. Perhatikan. Silakan Anda buka. Perhatikan dia bicara. Nabi Muhammad dalam agama Islam sesungguhnya adalah fiksi. Nah, saya sudah mendengarkan itu. Itu siapa yang berbicara itu? Saya ingin datanya. Yang dikira irawan yang ngebubut lagi yang dibubut oleh Nabi, ternyata Han sempurna. Bahkan Han sempurna. Karena pementang yang dibebankan atas irawannya, yang diwajibkan atas irawannya, hanya sebuah konsep yang hanya bisa difatwakan. Itu orang gila, itu orang yang berbicara. Iya, makanya saya bilang kamu nggak bisa bantah. Yang kalian bisa lakukan hanya kejam berjamaah. Itu fiksi. Oke, kita buktikan apakah benar ucapan dia. Siap? Mau kita buktikan apakah omongan dia benar atau tidak? Ayo, mau nggak? Omongan siapa yang benar? Dia kan mengatakan dia seorang muslim yang mempelajari agama Islam. Banyak kitab-kitabnya itu bertumpuk-tumpuk. Kamu mana ngerti agama Islam? Seolah-olah berbuat buruk. Kamu yang mengerti agama Islam? Baik. Dia berkata dalam videonya itu bahwasanya Muhammad itu tokoh fiksi, tokoh karangan. Sekarang kita buktikan. Kamu jangan mengandalkan video orang. Silakan kamu buka datanya. Sekarang nggak usah bahas videonya. Sekarang mau saya buktikan nggak? Sekarang mau saya buktikan nggak? Buka datanya. Jangan hanya mengandalkan video orang aja. Baik, kita bukakan. Silakan. Jadi dalam riwayat agama Islam nih, saya putarkan bahwa Muhammad itu dadanya buka data kami dari Al-Quran atau dari Alkitab. Silakan buka. Kita bukakan ya hadis tentang dada Nabi Muhammad dibelah ya. Anda pernah dengar dada Nabi Muhammad dibelah? Kamu ya. Oke, pernah dengar dada Nabi Muhammad dibelah nggak? Ya, saya pernah dengar. Oke, dada Nabi Muhammad dibelah. Saya bacakan ya. Saya balikkan dulu ini saya. Biar kita nggak dibilang ngarang bebas. Nih, perhatikan ya. Ini riwayat-riwayatnya nih, perhatikan. Ya, saya perhatikan. Oke. Silakan. Nih, maksudnya terjemahan ini ya, Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bermain-main bersama dengan budak-budak kecil yang lain. Maka Jibril AS telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda. Jibril AS telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah dari hati baginda sambil berkata, "Ini adalah bagian syaitan yang terdapat dalam hatimu." Kemudian Jibril menyucikannya di dalam sebuah bekas yang diperbuat daripada emas dengan menggunakan air jam-jam. Jadi dicuci hatinya Muhammad itu, diambil, dioperasi ya. Setelah itu Jibril menjahitnya kembali dan mengembalikan baginda SAW di tempat permainannya tadi. Budak-budak kecil yang bersama dengan baginda SAW pergi mengadu kepada ibunya dengan mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh. Orang ramai menyambut baginda yang dalam keadaan pucat karena baginda masih dalam ketakutan. Anas berkata, aku telah melihat kesan jahitan tersebut pada dada baginda. Sekarang saya mau tanya. Saya balikin ya. Saya balikin. Saya mau tanya, apakah Anda percaya dengan riwayat itu? Ya. Percaya? Saya percaya tentang pembelahan dada manusia, dada Nabi Muhammad itu. Oke, dada Muhammad dibelah. Iya kan? Dengarkan. Untuk dibuang, sebentar saya lagi ngomong. Silakan. Hanya Anda saja yang saya dengarkan. Iya kan? Nah, jadi Nabi Muhammad itu dibersihkan dadanya sebelum dia diangkat menjadi nabi, ya kan? Supaya dalam kenabiannya tidak ada kekotoran dalam dirinya. Anda mengerti tentang ayat tersebut?
Tidak, saya rasa Anda tidak mengerti. Anda itu hanya memframing saja. Nah. Jadi Anda mengerti nggak tentang ayat yang Anda buka tadi? Sangat mengerti. Coba saya tanya dulu. Mengerti nggak tentang apa yang ada dalam ayat tersebut? Sangat saya mengerti. Rasa Anda tidak mengerti. Sangat Anda mengerti. itu sangat goblok. Sudah stres. Selalu memframing agama Islam. Selalu mempermainkan agama Islam. Anda jangan lari kemana-mana. Bahas dulu. Anda jangan curhat. Siapa yang curhat? Sekarang saya tanya dulu. Apakah itu benar? Membahas itu. Nah, apakah itu benar? Ya, benar. Berarti dari dalam diri Muhammad ada setannya, ada penyakitnya, kemudian dibersihkan oleh Jibril. Dari tubuhnya, bukan setan yang dibersihkan dari tubuhnya, tetapi kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Tadi yang saya bacakan apa? Dia menjadi nabi. Yang saya bacakan tadi apa? Dia menjadi nabi. Ulang. Yang barusan saya bacakan tadi apa? Silakan Anda ulang baca. Saya ulangi lagi. Makanya disimak. Simak, kita ulangi lagi ya, perhatikan. Ya, saya balik lagi kamera saya, tolong jangan saya ulangi lagi, ya, jangan berulang-ulang tawaf kayak orang tawaf. Silakan Anda ulangi. Saya ulangi, perhatikan. Anda hanya bisa memframing perhatikan saja. Ya, perhatikan. Orang-orang yang awam tentang Jibril telah membelah dada dengan mengeluarkan segumpal darah daripada hati Nabi sambil berkata, ini adalah apa? Bagian apa? Nggak tentang ayat Nah, ulang leh. Ini bagian apa? Bagian apa? Sebentar dulu. Ya betul itu bagian setan, tapi bagian bukan setan. Oke, Anda percaya? Anda percaya ini? Hanya memframing saja ayat-ayat itu. Loh, kok memframing? Ini tulisan siapa? Ini sumbernya Muslim atau bukan? Ini Muslim atau bukan? Saja di situ. Ini Muslim atau bukan? Itu kan dari Google Anda buka. Nah, mulai. Berarti ini fiktif. 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 Bukan, itu memang betul. Tapi selamat. Anda telah satu barisan dengan Papa Cakra asal Aceh. Berarti ini fiktif ya? Fiktif berarti ya? Yang mengotori agama Islam ini. Fiktif berarti ya? Fiktif ya? Anda tidak mengerti tentang ayat itu. Anda tidak mengerti tentang ayat. Ya udah, gimana? Anda tidak mengerti. Ya udah, gimana? Berarti gimana? Dongong, tolol. Berarti mengeluarkan dari segumpal hati yang berisi kebagian dari setan, bener nggak? Bagian dari setan, berarti bukan di dalam dirinya. Oh, terus dikeluarin dari mana ini? Hah? Dikeluarin dari dalam diri, dari mana ini? Coba saya baca dulu ya, silakan saya baca dulu. Baca belum? Bantah nomor 1 memang Islam. Yang awam saja. Silakan. Otak kamu itu ya kan, otak kamu itu jangan curhat. Sudah tidak waras. Jangan curhat. Yuk, lanjut. Sudah tidak waras. Lanjut. Jangan kok bisu. Bacanya jangan bisik-bisik, malu kedengaran sama orang muslim. Ayo baca. Apa yang malu bisik-bisik? Ya udah baca bersuara. Rasulullah. Anda saja yang baca. Silakan Anda baca. Baik. Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang bermain-main bersama budak-budak kecil yang lain. Maka Jibril telah mengambil baginda lalu merebahkan baginda. Kemudian Jibril telah membelah dada baginda dengan mengeluarkan segumpal darah dari hati baginda. Betul? Sambil berkata, ini adalah bagian setan yang terdapat di dalam hatimu. Betul? Ya sebentar, cukup sampai di situ. Di situ ada kata segumpal darah dikeluarkan dari hatinya Muhammad. Coba Anda jawab dulu. Dari hatinya Muhammad untuk bagian setan. Siapa? Bagian orang yang seperti kamu. Ini bagian setan yang terdapat di hatinya Muhammad. Seperti kamu. Nah, ini loh. Bukan setan yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Iya, darah yang berisi bagian setan. Darah itu dan diberikan kepada setan. Makanya saya bilang teman-teman, orang muslim bantah hadisnya sendiri. Otak kamu itu hanya sudah saya bilang umat muslim nggak sanggup berargumen, mereka mampunya hanya apa memenjarakan orang. Kalau berargumen mereka kalah telak babak belur. Memenjarakan Anda itu apa? Loh, kenapa dilaporkan? Kenapa tidak dibantah saja? Siapa yang ingin melaporkan Anda? Saudara-saudaramu sesama muslim. Anda goblok. Sudah jelas saya katakan. Anda malah curhat saja. Kenapa Anda malah curhat? Otak Anda jadi cuma itu jawabannya. Otakmu tidak mampu. Kamu tidak sanggup ini. Otakmu itu yang tidak mampu. Perhatikan. Selalu mengotor-ngotori saja. Yang membantah ada riwayat dalam diri Muhammad terdapat penyakit, terdapat kotoran. Itu adalah Habib sendiri. Perhatikan. Ya, nggak usah kamu buka video orang itu. Nggak usah kamu buka video-video yang seperti itu. Jadi kamu takut dengan pernyataan Ustaz? Dengan pernyataan ini.
Takut. Ini ada seorang Habib Bahar bin Smith ya. Bagaimana dia membantah, tidak ada darah, dikeluarkan darah kotor dari diri Nabi. Berani kamu mengatakan bahwa Nabi tidak suci, kata dia. Loh, ini Muslim sendiri, umat Muslim udah cakar-cakaran sama umat Muslim. Dengarkan saya. Sekarang saya tanya gini, kamu kan tidak setuju bahwa di dalam diri Muhammad ada bagian setannya, betul? Tidak ada memang, tidak. Iya, tetapi hadis itu mengatakan ada, betul? Hadis dari mana kamu bawa? Itu kamu buka dari Google. Yang barusan saya kasih tunjuk tadi. Itu kan dari Google. Silakan kamu buka keluarnya. Jadi yang bikin Kristen. Yo. Itu kan di Google. Yang bikin Kristen itu yang bikin. Otak kamu itu sudah tidak sehat. Otak. Ya, kamu hanya minta ilmu saja. Inilah saya bilang teman-teman, lemah. Umat Muslim lemah kalau mereka berargumen. Kamu yang lemah. Otak kamu itu tidak ada modal. Kenapa kamu tidak mampu menjawab? Kamu hanya mampu mengatakan goblok. Ya sudah. Sekarang saya tanya, siapa yang meriwayatkan di dalam diri Muhammad terdapat bagian setan? Islam atau Kristen? Coba ulangi, apa tadi? Putus-putus. Yang meriwayatkan bahwa di dalam diri Muhammad diambil bagian setan, itu Muslim atau Kristen? Siapa yang mengatakan mengambil bagian setan? Udah, kau ke laut aja. Kau ke laut. Kau yang ke laut. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Itu kan dia lagu. Ya kan, pergilah kau setan. Berat. Kita udah capek-capek, kita kasih waktu, masih aja di mana macam tawaf dia. Tawaf muter-muter. Tawaf itu kan artinya muter. Circling, muter. Nggak boleh begitu, bantahlah. Jangan kamu ulang-ulang lagi. Mana-mana udah ditunjukin dari tadi. Ya kan? Nih, bagaimana teman-teman, apakah memang benar di dalam diri Muhammad itu terdapat bagian setannya yang dikeluarkan ketika dadanya dibelah? Yang membantah itu adalah seorang Habib, namanya Habib Bahar bin Smith. Ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ya, bagaimana Bahar bin Smith membantah riwayat itu. Dikatakan darah Nabi nih, lihat nih ya. Menurutku ya Rasulullah, kenapa kan nggak dilihat orang ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Haram jasadmu disentuh. Oh bukan ini, saya kasih yang versi panjangnya ya. Itu videonya agak panjang teman-teman. Bagaimana Muhammad itu dikatakan tidak ada ya. Darahnya itu apa dikeluarkan bagian ininya setannya, kata dia ya. Ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah. Kedua riwayatnya Ma'mar. Saya percepat aja ya. Dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Imam Suyuti, Imam Qurtubi, Sahih itu Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi. Orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi. Ini masalah orang tua Muhammad nih. Karena Muslim sendiri itu bertanu. Satu bilang Bapak Muhammad di surga, satu bilang Bapak Muhammad di neraka. Gonto-gontoan. Artinya apa? Artinya umat Muslim sendiri yang mengatakan sosok Muhammad yang bapaknya di neraka itu adalah yang tidak benar, itu fiksi. Terus kemudian Muslim yang lain mengatakan enggak, itu ini Bahar bin Smith ini mengatakan apa? Itu riwayatnya lemah, ininya lemah lah, lain sebagainya, ini segala macam nih. Gini ya, yang mau saya masukkan begini, dengarkan ya, dengarkan. Nih ya, saya putarkan lagi sedikit, saya percepat sedikit nih, lihat ya, dengerin ya, nih. Yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan, mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang goblok ini, orang-orang nggak ngerti hadis ini. Ada satu hadis yang mana di situ dikatakan Rasul berkata, Abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Imam Suyuti, Imam Qurtubi, Sahih itu Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Nah, lihat tuh. Satu bilang itu riwayatnya lemah, ingatannya lemah.
Satu bilang Muhammad bapaknya neraka, satu bilang enggak. Gimana yang benar? Mana yang benar? Itu baru satu soalan, belum soalan-soalan yang lain. Artinya apa? Artinya di antara dua cerita itu pasti ada yang nggak benar. Saya kasih contoh misalnya. Saya kasih contoh. Yang sekarang lagi heboh. Yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo itu lulusan UGM. Dapat ijazah. Lalu ada versi lain yang mengatakan Bapak Joko Widodo tidak pernah dia lulus dari UGM dan dapat ijazah. Berarti di antara dua cerita itu ada satu yang fiktif. Yang mana yang fiktif? Misalnya yang fiktif adalah sosok Joko Widodo yang tidak lulus dari UGM. Nah, makanya sekarang ini orang Islam sudah mulai bersuara. Nah, sebenarnya Frans ini dia hanya mengutip begitu. Itu kan terjadi di tengah-tengah kaum muslim sendiri. Satu bilang, Wahabi katanya begini-begini, bilang bapaknya di neraka. Habib Bahar bin Smith bilang, itu mereka goblok katanya. Itu periwayatnya pelupa dan lain sebagainya. Berarti menurut Bahar bin Smith, sosok Muhammad yang bapaknya di neraka adalah sosok Muhammad yang fiktif. Gitu loh. Tapi muslim mana bisa berargumen. Makanya cepat-cepat dipenjarain. Makanya saya bilang nih, Islam mampu dia memenjarakan orang yang mengutip Muhammad sosok fiktif, tapi Islam tidak mampu menjawab. Ayo dong kaum muslimin, jawab. Itu baru satu soalan, belum soalan-soalan yang lain. Masih banyak sekali soalan-soalan tentang agama Islam. Satu bilang, tahu nggak apa kata Abdul Somad tentang kekayaan Muhammad? Wah, Muhammad digambarkan sebagai sosok yang kaya raya. Mau saya dengarkan? Nih, Muhammad itu seorang miliarder. Anda tidak tahu. Nih, menurut Abdul Somad, nih ya, harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad. Nih, dengarkan. Harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad. Perhatikan. Perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. 20 miliar. Muhammad miliarder. Teman-teman, dia dapat 20 miliar dari hasil jarahan perang. Menjarah harta rampasan perang. Namanya ghanimah. Muslim-muslim yang koyong-koyong. Kamu mana tahu yang gak tahu apa-apa. Unyu-unyu kamu anu aja kamu. Ngaji duduk di bawah. Nekat yang nyata. Nah, perhatikan nih. Menurut Abdul Somad, harta rampasan perangnya tadi berapa miliar? 20 miliar. Sekarang saya tunjukin hadis nih. Saya tunjukin hadis biar kamu mikir, nih. Ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Muhammad di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa dia itu meninggal dalam keadaan punya utang. Ya, perhatikan. Bagaimana Muhammad itu dia punya utang, gak mau makan, dia gadein baju perangnya. Nih, balikin kamera sama kalian. Makanya kita bahas cerita tentang Muhammad ini makin sakit kepala kita. Perhatikan. Lihat nih kaum muslimin. Kencangkan ikat pinggang kalian. Jangan kalian itu bisanya menjarain orang terus, tapi jawab nggak mampu, berargumen babak belur. Perhatikan, kisah Rasulullah gadaikan baju perang kepada Yahudi untuk beli makan. Perhatikan, nih apa dikatakan di sini? Ya, diriwayatkan dalam kisah ini, dikisahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah memakai 2 baju pelindung pada saat perang Uhud. Baju itu terasa berat hingga Rasulullah tidak sanggup naik ke tempat yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini kita bacakan ya. Kita bacakan. Bagaimana Muhammad meninggal dalam keadaan punya utang. Bajunya digadein sama orang Yahudi. Perhatikan. Nih, dari Aisyah. Tadi kalian kan sudah mengiyakan. Aisyah itu pakarnya meriwayat hadis nih. Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi.
Abu Syam namanya, dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Ini dalam riwayat-riwayat lain, itu sampai meninggal, dia itu tidak ditebus itu. Yang nebus itu orang lain. Ya, silakan Anda cari sendiri nih. Nggak sanggup dia membayarnya. Ya. Nih, Anda cari saja lengkapnya itu ya. Nih. Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah seorang Wahyudi. Rasulullah menggadaikan baju perang tersebut untuk membeli makanan pokok. Baju perang itu tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Coba. Menurut riwayat yang diriwayatkan Abdul Somad, Muhammad dapat 20 miliar. Teman-teman, kalau Anda pegang 20 miliar, Anda bisa loh. Awas, Anda jangan bisa nggak jadi orang. Anda nanti lihat orang udah begini nih. Nah, udah begitu kalau Anda pegang 20 miliar. Iya. Iya kan? Ngelihat orang Anda udah begini. Nah, udah begitu udah ongkang pinggang. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan Muhammad menggadaikan baju perangnya untuk makan. Coba gimana kalau kayak begini nih? Yang mana, bro? Makanya saya bilang teman-teman, coba dibantah dong. Jangan menjarain orang. Ayo silakan, silakan. Saya undang, yang muslim naik kemari. Kita diskusi. Kenapa sih kita tidak berdiskusi saja? Kenapa sih argumen tidak dibantah, dilawan dengan argumen? Kenapa argumen dibantah dengan persekusi, menjarain orang, ngancem? Itu kan cara-cara lama, cara-cara company kayak begitu, company, warisan feodalisme. Yuk, silakan naik kemari. Kita kasih naik ada Gus Yadi. Yuk. Sampai kering teman-teman. Ya Gus Yadi. Nah, terpental dia. Kita kasih naik lagi ada Sabar Zen. Yuk, Sabar Zen. Selamat malam Sabar Zen. Sabar Zen, selamat malam. Iya bang. Ya, Bang Sabar, apakah abang seorang muslim bang? Kristen bang. Pikir tadi muslim bang. Boleh silakan. Iya bang. Ya sudah. Terima kasih bang. Sama-sama Bang Sabar. Saya turunkan lagi ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman ya. Yang Kristen, saya sudah bilang teman-teman, berilah kesempatan kepada saudara-saudara muslim untuk mereka naik dan mereka diberikan panggung, kasih mereka podium untuk mereka bicara. Nih, 19.600 orang ini di TikTok yang menonton secara langsung, belum yang di YouTube. Ya, belum yang orang lain yang siarkan juga. Berilah kesempatan kepada kaum muslimin untuk naik dan berdiskusi. Ya. Tolong ya teman-teman Kristen ya. Adapun teman-teman Kristen, ya tolong. Kalau teman-teman memang benar-benar ingin mensupport acara ini, pertama jangan naik. Kemudian yang kedua, hal yang paling sederhana sekali adalah cukup dengan ketik tombol suka. Suka, kemudian bagikan. Share, bagikan kepada siapa-siapa yang kalian anggap perlu mendengarkan. Seperti itu ya. Ini like-nya sudah berapa? Ini sudah 6,5 juta. Nih, ada 6,5 juta like. Tuh. Jadi jangan bilang ini acara tidak ada antusiasnya. Ini antusiasnya sangat besar, teman-teman. 6,5 juta orang yang sudah like siaran ini, ya. Ayo, silakan. Saya kalau nyalon kepala desa udah jadi kepala desa. Yuk, silakan ya, teman-teman muslim ya. Adapun teman-teman Kristen, untuk teman-teman kalau mau mensupport yang lebih, teman-teman bisa mampir ya. Mampir ke profil saya, klik profil saya, kemudian nanti teman-teman akan melihat link biodata saya, teman-teman. Nanti di situ ada rekening bank, ada nomor HP, ada link Saweria, ada link YouTube. Mampir di beranda saya ini, lihat saja, mampir ke beranda saya. Jangan nontonnya di akun yang bodong, akun-akun palsu, tapi cari akun asli saya nih ya. Teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada saudara Arshika Store. Oke, Arshika. Ya, selamat malam saudara Arshika. Arsyaka. Ya, Arsyaka, selamat malam. Saudara Arsyaka. Nah. Berat ya teman-teman ya. Yuk, silakan yuk. Yang muslim jangan grogi.
Bang, tahu nggak bang, kenapa Muslim-Muslim pada naik pada grogi? Temanya terlalu berat bang. Jangan yang berat-berat bang temanya. Kalau berat-berat begitu Muslim nggak akan berani masuk. Kenapa mereka nggak berani masuk? Takut mengiyakan. Yuk silakan. Silakan Muslim-Muslim yang memiliki pengetahuan. Apa kita ganti saja tema kita teman-teman? Karena temanya ini terlalu berat. Apakah kita ganti saja? Ayo, silakan yuk. Kita kasih lihat ada, bentar ya. Andi Sidauruk, Andi Sidauruk. Iya, selamat malam Bang Andi. Iya, masuk ya Bang. Kristen Bang. Kristen Bang. Kristen. Kupikir tadi Muslim Bang. Kulihat abang dari tadi naik kok bersikeras naik. Kupikir abang Muslim. Atau abang ada mau abang sampaikan? Ya, gimana nyalakan kamera Bang? Boleh. Ya silakan tuh Bang. Sudah saya kirimkan permintaan, sudah di layar itu, tinggal diterima saja. Gimana ya, Bang Andi? Sehat Bang. Sehat puji Tuhan. Gimana Bang? Ya. Gimana lah Bang mau aku bilang? Ya, abang sehat-sehat aja lah di situ ya. Oke, hanya itu saja. Iya Bang ya. Makasih Bang ya. Sama-sama Bang Andi, saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya. Nanti teman-teman kalau saya nggak naikkan Kristen juga dibilang sombong. Tapi kalau dinaikkan Kristennya, nanti acara kita itu semakin tidak terarah begitu. Karena hanya sehat ya. Kalau bisa teman-teman bisa, saya itu punya kontak kok teman-teman. Ya klik saja profil saya, teman-teman nanti akan melihat kontak saya di situ. Informasi tentang saya, Dasawer ya. Makanya klik profil, di profil nanti ada, aduh harus saya kasih contoh teman-teman. Haruskah saya berikan contohnya supaya teman-teman tidak bingung? Baik, saya kasih contoh ya. Saya balikin kamera saya ya. Saya balikin kamera saya sebentar. Saya balikin kamera saya sebentar, sabar. Lihat ya. Kita balikin kamera, saya kasih teman-teman contohnya ya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman,
Saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan, maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.